Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Uni Telasih Putri. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai membuat kelas perkuliahan baru di The New E-Learning of UAD atau e-learning UAD yang terbaru. Di e-learning UAD yang terbaru ini memang ada beberapa fitur baru yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah dosen masing-masing, pengampu mata kuliah masing-masing itu bisa secara mandiri membuat kelas perkuliahannya. Jadi tidak harus menunggu dalam waktu yang lama. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka search engine masing-masing. Ada banyak search engine, bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Avast Secure Browser, dan lain sebagainya. Nah, setelah buka search engine, kita masukkan alamatnya elearning.uad.ac.id. Kemudian kita klik. Nah, akan muncul tampilan elearning.uad.ac.id. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita perlu masuk dulu ke akun masing-masing. Bagi yang belum punya akun bisa melakukan pendaftaran di pojok kanan atas yang warna hitam, diklik pendaftaran, kemudian diikuti alurnya. Nah, untuk yang sudah punya akun, kita langsung masuk. Kita masukkan akun kita, username dan password. Kemudian kita klik. Nah, kemudian akan muncul dashboard dari masing-masing akun Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat mata kuliah, itu akan muncul di dashboard ini. Beberapa mata kuliah yang sudah pernah dibuat. Nah, ini Bapak Ibu bisa menampilkan semua mata kuliah except removed from view. Maksudnya, jadi misalnya Bapak Ibu tidak berkenan untuk mata kuliah ini terlihat ditampilkan karena mungkin bukan jadwalnya di semester ini. Nah, ini bisa disembunyikan. Bisa misalnya diklik bagian titik 3 di salah satu mata kuliah yang mau disembunyikan, kemudian remove from view. Nah, akan langsung otomatis tidak terlihat. Tapi bagaimana kalau kita mau memunculkan kembali? Nah, ini bisa kita klik yang bagian hitam ini, kemudian kita klik remove from view. Nah, ini akan memperlihatkan mata kuliah atau kelas apa saja yang sudah dihilangkan dari tampilan. Kemudian kita akan tampilkan lagi, bisa klik 3 ini, kemudian restore to view. Seperti itu. Nah, kita kembali bagaimana kita membuat kelas perkuliahan baru. Kita klik bagian hijau yang ada tanda plus, buat kelas perkuliahan baru. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini menunjukkan yang sebelah kiri itu menunjukkan divisi atau fakultas yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, sebelah kanan ini menunjukkan kelas apa saja yang sudah tersedia di masing-masing fakultas. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah di samping beberapa fakultas ini ada tanda plus. Itu menunjukkan ini kalau diklik akan muncul prodi dari masing-masing fakultas. Nah, ini sebelah kanan ini juga menunjukkan kelas yang sudah tersedia. Nah, ketika Bapak Ibu akan membuat kelas perkuliahan baru, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah ada di prodi mana kelas ini. Misalnya saya ada di prodi ilmu hukum, saya klik dulu fakultas hukum, kemudian saya klik ilmu hukum. Ini penting karena nanti kalau tidak diklik prodinya, itu kelasnya akan masuk di fakultas, akan masuk di kelas fakultas. Jadi klik dulu ilmu hukum. Nah, yang bagian sebelah kanan ini dipastikan dulu ini adalah ilmu hukum. Kemudian kita klik buat kelas perkuliahan baru. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ada beberapa form yang harus diisi. Nah, yang tanda merah, tanda ini wajib, artinya kita klik misalnya mata kuliah hukum perbankan, singkatan mata kuliah HP, prodi ilmu hukum, dosen UTP. Nah, ini kemudian fakultas prodi harus pilih, ini harus dipastikan sesuai dengan di prodi mana mata kuliah ini akan
dilaksanakan. Kemudian keterlibatan mata kuliah ini tampilkan dulu. Nah, tanggal mulai perkuliahan ini disesuaikan tanggal mulai perkuliahannya kapan. Kalau untuk semester ini, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 adalah tanggal 21 September. Nah, ini bisa diganti tanggal 21 September. Tapi ini akan saya setting tanggal ini, tanggal hari ini, tanggal 19 September. Kemudian tanggal akhir perkuliahan ini secara default dari e-learning itu akan tersetting akhir tanggal perkuliahan disesuaikan dengan jumlah pertemuan. Dan jumlah pertemuan yang sudah default dari e-learning adalah 18 pertemuan atau 18 minggu. Mungkin maksudnya karena 14 pertemuan perkuliahan dan juga 2 minggu TS, 2 minggu UAS. Ini bisa, kalau ini bagian yang akhir tanggal perkuliahan disesuaikan jumlah pertemuan ini diaktifkan, maka kita tidak bisa menyeting secara manual. Tapi kalau mau menyeting secara manual bisa ini dinonaktifkan dulu, baru yang atas akan otomatis aktif. Nah, kita akan aktifkan yang ini saja, yang sesuai dengan jumlah pertemuan. Nah, untuk kode mata kuliah boleh diisi, tapi biasanya kalau sudah ada yang mengisi kode mata kuliah di mata kuliah yang sama, misalnya hukum perbankan ini sudah ada yang mengisi kode mata kuliahnya, nah nanti dosen yang lain itu tidak bisa sama. Jadi ini kita kosongkan. Nah, kemudian untuk deskripsi perkuliahan bisa ambil contoh di RPS-nya, di RPS perkuliahan masing-masing. Misalnya untuk hukum perbankan ini RPS-nya kita cari dulu. Nah, misalnya untuk mata kuliah hukum perbankan itu sudah ada RPS-nya, akan saya masukkan ke sini dari RPS. Nah, ini bisa diketik manual. Maafin saya hapus lagi ya, bisa diketik manual atau bisa sama kopas. Bisa tadi di bagian mana deskripsinya di copy, kemudian di sini klik kanan paste, atau langsung di CTRL dan V. Nah, itu langsung akan muncul. Kemudian yang bawahnya itu berkas gambar. Jadi kan tadi waktu di mata kuliah ada gambar, bisa ada gambar. Nah, itu bisa kita masukkan, bisa masukkan dengan cara ini, diklik bagian pojok kiri yang ini ada tulisan add. Nah, itu upload file. Ini choose file, cari filenya ada di mana yang sudah disimpan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau saya misalnya saya sudah menentukan gambarnya. Sebentar. Nah, misalnya saya sudah ketemu filenya, saya klik open, nah akan langsung muncul di sini PowerPoint terbaru. Nah, di sini langsung saja upload this file. Tapi kalau misalnya kelamaan, biasanya saya sih langsung drag. Jadi saya buka filenya ada di mana, buka folder filenya, terus saya klik filenya, terus kayak diseret gitu. Jadi diklik terus diseret, masukkan ke bagian kotakan. Itu tadi saya coba contoh ambilnya
saya ambil di file, kemudian saya drag, saya seret. Nah, ini hasil seretannya, langsung masuk ke sini. Nah, sembari nunggu ini penuh, kita akan cek format perkuliahan. Tadi yang saya sampaikan ada 18 pertemuan. Kemudian untuk tampilan ini dibiarkan saja, berkas dan unggahan yang memang maksimal 3 MB. Kemudian pelacakan, nah ini yang bawa sendiri tuh groups. Nanti akan saya bahas di video tersendiri mengenai groups. Jadi maksudnya di satu mata kuliah kan biasanya Bapak Ibu dosen ini mengampu ada beberapa kelas. Misalnya kayak saya di hukum perbankan ada kelas A, B, sama C. Nah, gimana caranya supaya kita hanya membuat satu mata kuliah saja tapi sudah bisa mencakup ada 3 kelas ini, karena kan biasanya materinya sama ya, kelas A, B, C materinya sama, mungkin yang berbeda yang jelas mahasiswanya berbeda, atau mungkin mau memberikan tugas yang berbeda, itu juga memungkinkan. Nah, grup ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu untuk bisa mengatur mana yang ada di kelas A, di kelas B, di kelas C dan selanjutnya. Nah, untuk sementara ini kita tidak usah setting dulu, jadi ini biarkan no groups dan sebagainya. Kemudian ini kalau sudah, nah akan muncul, oh ini ada 2 ya, yang satu kita hapus, tadi ada 2 kali saya. Nah, kalau sudah akan kita simpan dan tampilkan. Nah, ini adalah bentuk perkuliahan kita. Jadi ini menu-menu perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kemudian bagaimana cara menambahkan materi, kemudian bagaimana kita bisa membuat presensi. Nah, silahkan lihat video selanjutnya. Oh, tapi sebelumnya, ini kalau kita mau lihat di tampilan awal, kita klik dulu dashboard. Dashboard, kita kembali ke dashboard kita. Dashboard itu kayak ya semacam merak kita gitu ya. Di sini, nah sudah muncul hukum perbankan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa coba praktikkan. Nah, seperti itu tutorial video untuk membuat kelas baru. Kalau Bapak Ibu merasa channel ini bermanfaat, boleh di subscribe atau di share ke beberapa rekan yang lain, dan juga boleh untuk explore video-video yang lain terkait dengan e-learning UAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.